Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Rifki Hafiz, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan kerja praktek saya yang berjudul tentang perancangan sistem informasi pengelolaan data servis komputer pada indeks komputer dan ponsel berbasis web. Oke, kita masuk ke presentasinya. Yang pertama itu ada tempat penelitian. Tempat penelitiannya itu saya meneliti di indeks komputer dan ponsel yang beralamat di Jalan Durian nomor 233C Pekanbaru. Nah, di tempat ini mereka menjual alat-alat komputer, alat laptop, dan tentu juga menjual jasa servis komputer, laptop, dan perangkat-perangkat lainnya. Oke, identifikasi masalah yang saya dapatkan. Yang pertama yaitu tidak adanya perencanaan secara komputerisasi dalam servis komputer sehingga menyebabkan terjadinya ketidakakuratan data dan menyebabkan pengelolaan data servis membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, pencatatan monitoring pengerjaan servis belum ada seperti status barang sedang diproses, status barang sedang melakukan proses pengecekan, status barang sudah selesai, dan status barang sudah dijemput, yang mengakibatkan konsumen menerima data kurang akurat. Batasan masalah yang pertama yaitu sistem informasi yang dibangun di berbasis web menggunakan framework kode igniter dan menggunakan MySQL untuk penyimpanan datanya. Lingkup penelitian hanya dilakukan masalah sistem monitoring pengelolaan data servisan. Oke, tujuan dari kerja praktik yaitu yang pertama membandingkan ilmu yang diperoleh dari bangku kuliah dengan dunia nyata atau dunia pekerjaan di lapangan. Oke, yang kedua yaitu adalah untuk membangun menyelesaikan masalah-masalah kegiatan bisnis yang ada di toko indeks komputer dan ponsel. Lanjut ke slide berikutnya. Manfaat dari kerja praktek memberikan kesempatan kepada penulis untuk menerapkan yang diperoleh dari bangku kuliah dan dapat membandingkan secara teori dengan keadaan nyata di lingkungan kerja. Masalah proses pengelolaan data servis pada toko indeks komputer dapat diselesaikan dan dapat membantu kinerja pada karyawan atau staf toko tersebut. Metode penelitian. Di sini saya menggunakan metode waterfall. Yang kita ketahui metode waterfall adalah metode yang menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut dimulai dari tahap analisis, desain, pengelolaan atau pembuatan, penyajian, dan pendukung. Oke, secara konsepnya adalah model waterfall itu metode dalam mengembangkan sistem yang berurut. Metode ini mirip seperti air terjun. Jadi dalam mengembangkan sistem perlu perlu melakukan kegiatan yang berurut untuk dapat mengembangkan sistem yang ingin kita kembangkan. Di sini saya di sini model waterfall yang saya gunakan. Yang pertama adalah pengumpulan data, perumusan masalah, analisis sistem, perancangan sistem, pembuatan program, dan tes program dan implementasi. Oke, kita masuk ke yang pertama yaitu adalah pengumpulan data. Oke, metode pengumpulan data di sini yang pertama yaitu ada wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara melakukan wawancara terhadap staf atau karyawan yang langsung berperan dalam proses penginputan data. Observasi melakukan observasi kepada setiap karyawan atau yang melibatkan pada objek yang bersangkutan dalam proses pembangunan sistem tersebut. Dan dokumentasi sebagai bahan untuk ke tahap penyusunan hasil kerja, mengumpulkan data dari informasi yang diperoleh seperti detail, data barang, dan lainnya, bertujuan untuk melakukan informasi yang akan dibangun. Oke, dan selanjutnya ada perumusan masalah. Perumusan masalah dapat kita ambil dari sistem yang sudah berjalan di perusahaan tersebut. Dan selanjutnya kita dapat menganalisis sistem apa yang perlu dibangun dari perumusan masalah tersebut untuk memperbagus sistem pada toko tersebut dan mengurangi dampak kesalahan pada penginputan data sistem tersebut. Oke, selanjutnya kita melakukan metode perancangan sistem.
Rancangan sistem akan dilakukan untuk membuat sistem baru atau yang akan diusulkan untuk melengkapi sistem yang ada sebelumnya. Lanjut ke pembuatan program. Setelah rancangan sistem selesai, maka tahap selanjutnya adalah pembuatan program sesuai dengan perancangan sistem yang telah dibuat sebelumnya. Dan selanjutnya yang terakhir adalah tes implementasi dan tes program. Tes program atau uji coba program selesai dilakukan dan mengecek apakah sistem yang ada yang kurang atau ada yang ingin ditambahkan, dan langsung melakukan update terhadap sistem tersebut. Oke, selanjutnya implementasi. Di sini implementasi web yang saya bangun untuk toko tersebut. Yang pertama ada menu login sistem informasi. Nah, di menu ini kita memasukkan username dan password. Setelah kita masukkan username dan password, dia akan masuk ke menu pertama, yaitu home. Dia dapat kembali ke PowerPoint-nya terlebih dahulu. Nih, ini tadi menu login, dan selanjutnya itu ada menu data karyawan. Menu data karyawan di sini terdapat menu data karyawan yang ada di indeks komputer dan ponsel yang berguna untuk menginputkan data service yang ingin diservis. Di sini ada nama lengkap, ID karyawan, nama karyawan, jenis kelamin, dan nomor telepon karyawan tersebut. Nah, selanjutnya implementasi dari jenis kerusakan. Jenis kerusakan. Ini ada jenis kerusakan. Jenis kerusakan dari berbagai masalah yang dihadapi oleh toko tersebut, yaitu ada ganti hardware laptop, install software, ganti spare part printer. Di sini ada jenis kerusakan dan harga perbaikan. Nah, di sini yang dapat menginputkannya itu ada admin, karena di sini admin yang menentukan harga perbaikan dari objek yang ingin diservis. Oke, kita lanjut ke PowerPoint. Jenis kerusakan, dan di sini ada menu perbaikan sistem. Di menu perbaikan di sini terdapat data-data menu dan data-data karyawan yang ingin melakukan servis di indeks komputer dan ponsel, mulai dari nama karyawan yang menerima barang tersebut, jenis barang, merek barang, jenis kerusakan, dan nama pemiliknya, dan serta alamatnya, nomor telepon, dan total pembiayaan yang berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk biaya servis tersebut. Nah, setelah itu ada menu laporan bulanan. Ini ada menu laporan bulanan dari indeks komputer dan ponsel. Data-data per bulan dari barang-barang apa saja yang diservis dalam bulan tersebut. Mulai dari nama karyawan, jenis barang, semuanya muncul karena di sini kita merangkum dalam satu bulan tersebut. Oke. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, mahasiswa dapat mengembangkan ilmu yang dapat di bangku kuliah dan menerapkan ilmunya di lapangan pekerjaan. Dengan adanya sistem ini dapat membantu para staf atau para karyawan dari indeks komputer dan ponsel dalam mengerjakan kerjanya lebih baik dan mengefisiensikan waktu dalam melakukan pengolahan data. Sistem ini pun dapat meminimalisir meminimalisir terjadinya kesalahan inputan data, dan tentunya membuat data yang dibuat semakin akurat. Dengan adanya sistem informasi ini, data akan tersimpan pada database yang terkomputerisasi sehingga akan lebih aman dan lebih mudah mengetahui barang yang akan diterima. Saran, perlu adanya pengembangan pada desain sehingga tidak terjadinya terlalu monoton.
tidak terjadi monoton pada desain yang ingin dikembangkan pada sistem tersebut. Pihak perusahaan diharapkan membuat file cadangan dilakukan secara berkala. Hal ini sangat penting untuk mencegah kemungkinan kehilangan dan kerusakan data yang akan disimpan. Oke, sekian dari saya, presentasi dari saya. Mohon maaf jika terjadi ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.